Salam saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku. Pada siang hari ini saya akan share mengenai hadiah terindah dalam pernikahan. Puji Tuhan. Pernikahan di dalam kekristenan itu adalah dua individu yang berbeda disatukan menjadi sepasang suami istri. Nah, banyak orang mengumpamakan sepasang suami istri ini dengan sepasang sepatu. Bukan berarti sama ya, hanya ilustrasi. Pertama, sepasang sepatu itu bentuknya tidak sama, tetapi serasi atau sepadan. Yang kiri kan sepatu kiri dengan sepatu kanan tidak sama, tapi dia sepadan atau serasi. Kedua, sepasang sepatu itu dipakai berjalannya tidak kompak, maksudnya tidak sekaligus dua-duanya seperti jalannya pocong. Begitu ya. Tetapi mempunyai tujuan yang sama. Ketiga, sepasang sepatu itu tidak pernah ganti posisi. Misalnya yang kiri ditaruh di kanan, yang kanan ditaruh di kiri. Ya, tapi mereka itu saling melengkapi. Keempat, sepasang sepatu itu tidak pernah ganti pasangan. Nggak pernah ya, ada sepatu yang lama misalnya, yang kiri, yang kanannya sepatu yang baru, nggak pernah. Kelima, sepasang sepatu itu tidak pernah saling menendang. Dia kalau berjalan tuh kiri kanan, nggak pernah kaki kanan nendang kaki kiri atau sebaliknya. Keenam, sepasang sepatu itu jika yang satu diperbaiki, yang satu menunggu. Begitulah ya, ibarat sepasang suami istri, kalau satu sedang sakit, yang satu merawat, saling merawat. Ketujuh, sepasang sepatu itu kalau jalan selalu bersamaan, tidak pernah meninggalkan yang lain. Tidak pernah berjalan itu hanya sepatu kiri, kanannya ditinggalkan atau sebaliknya. Kedelapan, sepasang sepatu itu sejalan sampai tua. Nah, itulah perumpamaan pernikahan yang baik dari sepasang suami istri yang berbeda, tapi memiliki persamaan, pertemanan ya. Di dalam perbedaan itu ada persamaan, ada pertemanan, ada persahabatan, saling melengkapi satu dengan yang lain, serasi atau sepadan, mempunyai tujuan yang sama. Nah, itulah ya keluarga. Mengapa di dunia ini ada pernikahan? Pertama, Bapa yang berinisiatif pada pernikahan, tercatat di Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Allah sendiri, Bapa sendiri yang mempunyai inisiatif dalam pernikahan ini ya. Bukan Adam yang ingin menikah, Bapak yang melakukan pernikahan. Kedua, di dalam pernikahan ini ada rahasia yang besar dari sebuah hubungan. Tercatat dalam Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ketiga, akan ada pernikahan anak domba.
yaitu dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Wahyu pasal 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi mengapa ada pernikahan di dalam dunia ini? Tadi sudah dikatakan, satu, Bapa yang berinisiatif. Kedua, ada rahasia yang besar dalam hubungan Kristus dan jemaatnya, di mana tadi kalau di dunia ini suami adalah kepala istri, dalam gereja Kristus adalah kepala jemaat. Hubungan Kristus dan jemaat ini sangat indah, seperti hubungan suami dan istri yang benar ya di dunia ini ya. Kristus sudah mengasihi jemaatnya dengan memberikan nyawanya sendiri untuk tebusan jemaatnya. Jadi suami mengasihi istri seperti Kristus telah mengasihi jemaat. Kalau Kristus itu sudah menyerahkan nyawanya sendiri bagi jemaatnya, sudah dikuduskan, disucikan ya, dimandikan dengan air dan firman. Segala-galanya sudah dilakukan oleh Kristus. Bahkan Kristus juga memberikan pemberian-pemberian yang berharga, yaitu rohnya yang kudus. Lalu di ketiganya akan ada pernikahan anak domba. Sampai suatu hari nanti di akhir zaman, setelah selesai zaman ini, ada pernikahan Kristus, yaitu anak domba Allah, dengan jemaatnya. Puji Tuhan. Itulah makanya ada pernikahan di atas bumi ini ya. Apa yang diharapkan Tuhan dalam sebuah pernikahan? Kita lihat dari Maleakhi pasal 2 ayat 15. Bukankah Allah itu esa, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. Saudara-saudaraku, yang Tuhan inginkan dalam pernikahan itu adalah keturunan ilahi. Maksudnya keturunan ilahi itu ya, kita itu lahir dari daging dan roh. Nanti di ayat Maleakhi 2 ayat 14, daging dan roh. Jadi pada saat dilahirkan oleh ibu kita tuh lahir sebagai daging, tetapi suatu ketika entah masih anak-anak, entah remaja, entah sudah dewasa, kita berjumpa dengan Yesus Kristus secara pribadi, memiliki roh Tuhan, Roh Kudus ya, tinggal di dalam roh kita, sehingga kita menjadi satu roh dengan Dia ya. Firman Tuhannya ada mengatakan, barang siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah, itu yang disebut keturunan ilahi. Bukan saja keturunan jasmani, tapi keturunan ilahi, yang rohnya itu sudah memiliki roh Tuhan. Istilahnya sudah dilahirkan kembali. Jadi kita tuh melahirkan anak-anak kita tuh dua kali. Sekali melahirkan secara jasmani, kedua melahirkan secara rohani, membawa mereka kepada persekutuan dengan Tuhan, dilahirkan kembali di dalam roh, sehingga anak ini juga menjadi anak
Tuhan, ya. Haleluya, itulah kehendak Tuhan dalam pernikahan. Apa yang dibenci Tuhan? Tadi ada yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu keturunan ilahi. Ada juga yang dibenci oleh Tuhan. Tercatat dalam Maleakhi 1 ayat 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Maleakhi 2 ayat 14, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Tuhan sangat membenci, sekali lagi, perceraian. Bukan hanya perceraian, juga pakaiannya dengan kekerasan dan pengkhianatan, juga ketidaksetiaan. Ya, perceraian itu memang karena kekerasan, karena ketidaksetiaan, ya, karena berkhianat. Nah, sekarang bagaimana kalau terjadi seperti ini, ya? Apa yang harus kita berikan pada pasangan kita, ya? Menurut firman Tuhan, apa yang harus kita berikan pada pasangan kita? Nah, saudara-saudaraku, seandainya dalam pasangan kita ada pengkhianatan, ada kekerasan, ya, yang memicu perceraian. Nah, apa yang harus kita lakukan? Menurut 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Nah, saudara-saudaraku, ya, kasih menutupi banyak dosa. Matius 6 ayat 12 sampai 14, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampunimu juga. Haleluya. Matius 18 ayat 21 sampai 22 mengatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, jadi apa yang harus kita berikan kepada pasangan kita sebagai hadiah, bahkan hadiah yang terindah dalam pernikahan kita, yaitu kasih dan pengampunan. Terlebih-lebih pengampunan, ya. Mungkin saudara-saudaraku, bagi yang mengalami seperti ibu-ibu yang mengalami suaminya berkhianat, berselingkuh, melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, ini sangat tidak mudah, ya. Tetapi kalau kita mau taat kepada Tuhan dan kita mau diremukkan, kita mau disalibkan kedagingan kita ini, maka kita akan beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan dan beroleh damai, sejahtera, beroleh kemenangan. Banyak saudara-saudara kesaksian dari para ibu-ibu, ya. Ibu-ibu yang mengalami pengkhianatan dari seorang suami, ibu-ibu yang mengalami kekerasan dari seorang suami, ya. Banyak
mengalami luka-luka dalam batinnya. Memang pada saat misalnya konseling ya terhadap orang-orang yang dia percayai, mungkin tidak mudah mendengar firman ini juga. Tetapi kalau dia takut akan Tuhan dan benar-benar mengasihi Tuhan, dia itu akan taat kepada firman Tuhan walaupun terasa sakit, dan akibatnya adalah beroleh kemenangan. Suaminya juga bisa kembali kepada Tuhan, bisa hidup bersama dengan Tuhan, menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Nah, ini kasih dan pengampunan ini sangat perlu. Saya sering beberapa kali melayani teman-teman ya yang mengalami pengkhianatan. Kadang-kadang kalau pada saat mereka sedang emosi itu, mereka juga marah pada saya ya. Mereka bilang, ada ya yang bilang, ya ibu tidak mengalami apa yang saya alami. Kalau ibu mengalami apa yang saya alami, pasti ibu juga tidak akan bisa katanya mengampuni. Nah, untuk menghadapi orang-orang seperti itu, kita nggak bisa berbuat apa-apa, hanya berdoa supaya roh Tuhan saja yang memampukan saudara-saudari kita ini, memampukan mereka untuk mengasihi dan mengampuni pasangan mereka yang sudah berkhianat, yang sudah mengalami membuat kekerasan, yang sudah tidak setia kepada pasangannya. Dan ternyata saudara-saudaraku, banyak kesaksian kalau memang mau melakukannya, mereka itu beroleh kemenangan ya. Tidak sedikit suami-suami yang sudah hilang, ditelan oleh dunia ini, dunia yang jahat ini, kembali lagi kepada keluarganya mereka masing-masing. Puji Tuhan, kembali dalam suasana yang indah, suasana yang seperti yang Tuhan rancangkan ya. Karena kalau pasangan kita mengalami kejatuhan, kalau kita tekan lagi ya, atau kita bubarkan, itu tidak ada solusi yang baik. Setan malah senang, bergembira. Tetapi kalau misalnya suami yang berkhianat, ibu ini mau menanggung salib, tetap mengasihi dan mengampuni, suatu hari pasti suaminya akan diselamatkan Tuhan, dan keluarganya juga semakin diberkati Tuhan. Nah, itu saudara-saudaraku pengalaman yang saya alami dalam konseling ya dengan ibu-ibu yang lain, dan banyak ibu-ibu yang sudah bersaksi ya di gereja-gereja yang sudah mengalami kemenangan. Walaupun ada juga yang belum, ada juga yang sampai suaminya meninggal dia masih menaruh dendam, sakit hati. Nah, jangan seperti itu ya. Kalau suami kita sudah meninggal, sudahlah, kita ampuni saja, apa gunanya. Nanti firman Tuhan tadi mengatakan di dalam Matius 6 tadi ya, dalam doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu Yesus berfirman, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampunimu juga. Nah, saudara-saudaraku, apakah kita rindu dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan? Tentu rindu ya. Firman Tuhan mengatakan sejauh timur dari barat, Tuhan akan menjauhkan pelanggaran-pelanggaran kita dari hadapannya, dan kita disucikan, dikuduskan, diberkati, dimuliakan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kiranya saudara-saudaraku ya, baik ibu-ibu atau bapak-bapak semua ya, atau untuk adik-adik remaja, bukan remaja, yang sudah muda-mudi, yang akan masuk ke dalam pernikahan, siapkanlah dirimu dengan kasih dan pengampunan.
tiap-tiap hari. Dari perkara kecil kita harus mengampuni tiap hari, kata Tuhan. Berapa kali kita harus mengampuni orang lain? Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali, itu dalam satu hari. Jadi tiap-tiap hari kita mengampuni saudara-saudara kita ya, terutama pasangan kita. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa untuk mungkin ada ibu atau bapak yang sedang mengalami kerusuhan di dalam rumah tangganya. Marilah kita berdoa bersama. Ikutilah doa saya. Bapa di surga, aku datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau berkata kepadaku, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, ini aku letih lesu dan berbeban berat. Keluargaku mengalami kekerasan ya Tuhan. Oh Tuhan, aku serahkan kepadamu Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, angkatlah bebanku ini ya Tuhan. Selamatkanlah pernikahan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan, kami serahkan persoalan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah yang akan menolong kami. Engkaulah yang akan memulihkan keluarga kami. Engkaulah yang akan meneguhkan kami ya Tuhan, dengan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah kehidupan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.